Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, mahasiswa Program Studi Manajemen STIE Putra Bangsa Kebumen. Kali ini saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Perawat Non-PNS Bagian Rawat Inap RSUD Brembun. Rumah sakit adalah salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam menyediakan pelayanan kesehatan, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang teknis medis maupun pelayanan administrasi kesehatan. Keberhasilan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Salah satu faktor yang paling berperan dalam hal pelayanan adalah perawat. Perawat merupakan seorang yang telah lulus pendidikan tingkat keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Rumah Sakit Umum Daerah Brembun adalah salah satu rumah sakit yang terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 53, Maposan, Kecamatan Brembun. Rumah sakit ini memiliki 12 layanan, yaitu layanan gawat darurat, poliklinik spesial, medical check-up, klinik gigi dan mulut, rawat inap, bedah sentral, rawat insentif, radiologi, farmasi, laboratorium, rehabilitasi medik, dan konsultasi gizi. RSUD Brembun mempunyai dua jenis tenaga perawat, yaitu perawat berstatus PNS dan perawat berstatus non-PNS. Kinerja menurut Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dibatasi oleh kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, inisiatif, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan di RSUD Brembun terhadap perawat non-PNS pada tahun 2019, didapatkan jumlah paling banyak pada skala 61-80, dan jika di rata-rata didapatkan nilai 77,77, artinya produktif. Skala penilaian kinerja di RSUD Brembun yaitu sangat baik atau sangat produktif, baik atau produktif, cukup produktif, dan kurang produktif. Sikap dan perilaku yang baik juga mencerminkan kinerja perawat. Menurut informasi, terdapat indikasi kehadiran perawat yang baik, pemeliharaan alat atau perangkat kerja dengan baik, terampil dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, perawat yang selalu menjunjung tinggi norma-norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, serta sesama perawat seperti menginformasikan riwayat penyakit pasien dan penanganan lebih lanjut kepada perawat lainnya ketika akan pergantian shift dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu untuk shift pagi perawat bekerja pada pukul 7 sampai 2, sedangkan untuk shift siang perawat bekerja pada pukul 2 sampai 9 malam. Pada shift malam, jam kerja lebih banyak jika dibandingkan dengan shift pagi dan shift siang karena perawat harus bekerja dengan pukul 9 sampai pukul 7 pagi. Pelatihan menurut Mangku Prawira adalah merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. RSUD Brembun terdapat program pelatihan untuk perawat. Pelatihan tersebut dapat diikuti dengan baik oleh perawat PNS maupun non-PNS seperti in-house training, teknik konseling pada pasien HIV atau AIDS, in-house training resusitasi neonatus. Selain itu juga terdapat pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat atau PPGD bagi semua perawat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam menangani pasien dengan kegawat daruratan medis, meningkatkan waktu tanggap pada penanganan kasus-kasus dan kegawat daruratan medis, dan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar perawat dan petugas kesehatan lainnya.
adanya wabah virus corona yang terjadi, RSUD Prambon melakukan pelatihan protokol kesehatan seperti penggunaan APBD, cuci tangan yang benar, dan lainnya. Selain pelatihan yang dilakukan dalam hal menangani pasien, pelatihan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit juga perlu dilakukan untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit, seperti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan. Kepuasan kerja. Menurut Robbins menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Berdasarkan informasi dari Komite Perawat dan Perawat mengungkapkan bahwa para perawat non-PNS cukup puas bekerja di dalam organisasi. Kepuasan kerja yang dirasakan seperti adanya hubungan yang baik yang terjalin antar perawat, adanya kemampuan dan kemauan perawat untuk bekerja sama secara sehat dengan semua orang yang berkaitan dengan bidang tugas. Perawat bagian rawat inap merupakan sistem kerja secara tim, bukan seperti perawat bagian rawat jalan yang kerjanya individu. Jadi perawat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Selain itu, perawat juga puas dengan gaji yang telah diberikan oleh organisasi. Lingkungan kerja menurut Sudarmayati merupakan keseluruhan benda dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, serta aturan kerjanya sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Menurut informasi dari perawat dan observasi di lapangan, lingkungan kerja fisik yang ada di ruang inap sudah mendukung, seperti ruangan yang bersih, tersedianya tempat khusus perawat, tersedianya tempat ibadah keagamaan, tersedianya peralatan yang cukup memadai, dan didukung juga dengan pengadaan sepeda di ruang inap, yang membuat perawat dapat bekerja lebih efisien. Misal ketika perawat harus keluar ruang inap untuk mengambil hasil ronsen. Kondisi lingkungan kerja psikis yang terjalin terlihat harmonis. Hal ini terlihat adanya hubungan yang baik antar perawat non-PNS dan PNS, seperti perawat satu dengan lainnya saling membantu ketika sedang membutuhkan bantuan. Hal ini yang membuat rasa nyaman di lingkungan kerja dan semangat kerja yang tinggi bagi perawat. Berikut ini adalah kerangka berpikir pada penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1. Pelatihan diduga berpengaruh terhadap kinerja perawat non-PNS bagian rawat inap RSUD Prambon. H2. Kepuasan kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja perawat non-PNS bagian rawat inap RSUD Prambon. H3. Lingkungan kerja diduga berpengaruh terhadap perawat non-PNS bagian rawat inap RSUD Prambon. H4. Secara bersama-sama ada pengaruh antara pelatihan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja perawat non-PNS bagian rawat inap RSUD Prambon. Metodologi penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah perawat non-PNS bagian rawat inap RSUD Prambon yang berjumlah 41 perawat. Objek penelitian ini yaitu variabel dependen kinerja, variabel independennya pelatihan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, analisis statistika yang di dalamnya terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolineritas data, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Yang keempat yaitu analisis regresi linear berganda. Yang kelima, uji hipotesis, yaitu uji parsial, uji T, uji F, atau uji simultan. Yang ketiga, koefisien determinasi atau R2. Itulah proposal penelitian saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.